akhlak mereka itu salafus saleh kasratul i'tibar wal buka wal ihtimam bi amril maut. Banyak mengambil pelajaran dan menangis dan menaruh perhatian luar biasa dengan perkara mati apabila mereka melihat jenazah. Ya, kalau jenazah orang me yang bisa-bisa tuk pada muro kadang hana tenang hati. Han merasa baju makanan. Karena berat tak macam itibar, ngicok pelajaran. Tanya tamim ada jenazah ti uro biasa macam. Ana tapu-tapu pi. Bubu mana mana jenazah alam. Ana dah cak itibar. Nya gekalan jenazah gop me bak jalan, nya urang salafus saleh gecok pelajaran dan menjadi perhatian besar dan membuat orang menangis. Karena berat hat ge cok perhatian dengan perkara mati apabila mereka melihat jenazah. Sehingga adalah Abu Hurairah radhiyallahu an apabila melihat salah seorang yahmilu janazatan menggotong akan jenazah, berkata ianya Abu Hurairah bagi jenazah tersebut, imdi ila rabbik fa inna ala asarika madun. Pergilah wahai jenazah menghadap Tuhan kamu, karena kami setelah kematianmu juga akan pergi. Ala asarika di atas belakang kamu ni. Karena kami setelah kematianmu juga madun akan pergi. Adalah Makhul al-Damsyaki Yaqul berkata apabila melihat jenazah, ianya Makhul berkata beliau, ughdu fa inna raihun, berangkatlah kami juga akan raihun, raha. Raihun raha, paman raha di bab surah Jumaat. Di makna pergi, kan raihun makna mencium bau. Raha raihun makna pergi, kami juga akan pergi. Mau'izatan balighatan kalilatan wa ghaflatan syani'atan yadhhabul awwal wal akhir lam yu'tabar. Mau'izatan, jenazahnya adalah mau'izah, pelajaran balighah yang luar biasa, kalilah lagi singkat, pelajaran singkat tapi luar biasa. Wa ghaflah syani'ah, dan kelalaian yang buruk. Nah, orang yang cok itibar bak jenazah berarti je ke mau'izah. Nah, orang yang nak cok itibar bak jenazah berarti nya kelalaian yang si buruk-buruk lalu. Ya zahab awal wal akhir lam ya'tabir. Akan berangkat orang pun, generasi pun dan generasi terakhir yang tidak mengambil itibar. Wa kana yadhillu ka'annahu la aqlalahu mudata ayyam, dan adalah Makhul ad-Damsyaki jadi seolah-olah beliau tidak ada akal bagi beliau beberapa hari. Oleh kekalan jenazah yang antuk pada muro lagi urang hanakai kada ingat yang dum berat menjadi beban dan syok langate ke ente kalan jenazah kebayang ju nyan got nyan yang tengah gemeng. Makana Usaid bin Hudzair adalah Usaid bin Hudzair berkata, mahadasatni nafsi katun, hana pernah dimarit lihatilun ba'lun ketika melihat jenazah, kecuali yang dimarit li'ati dengan sesuatu yang mayat akan kembali kepada sesuatunya. Asal lungkalan jenazah nyan yang tinggal langate terbayang langate pasti kepada pementang yang akan dihadapi di mayat tersebut. Nya yang ngebayang. Maka takut hana gak bayang nikmat, ngebayang pementang yang akan dihadapi li mayat tersebut. Warubama taraka, kadang-kadang ketinggal li Usaid bin Hudzair akan makan dan minum sampai beberapa hari. Dan pernah keluar pada satu kali mengiringi jenazah, tak kala mereka memasukkan mayat dalam kubur, beliau pingsan. Amar raja'u, maka tidak membawa pulang dengan beliau ke rumah kecuali dalam tandu, paya puang tandu. Jadi tandu dengan mayat benar puah tungku Usaid bin Hudzair rumah. Tapi kalau meninggal pingsan. Wa kharaja Malik, dan keluarlah Malik bin Dinar mengantari jenazah saudaranya, maka beliau nangis. Waqala, dan berkata, demi Allah, la takiru aini, tidak akan sejuk mataku sehingga aku yakini apa yang akan jadi kepadanya saudaraku. Yang matalun han tenang, han sejuk, menyagalam lung tupu ho puatra yang akan galami oleh saudara-saudara lun. Adalah A'mas berkata, adalah kami menghadiri jenazah dan tidak kami ketahui siapa yang ditakziahkan. Karena mendungkli. Ya dia meri jo yang keluarga kan, tak kalian lampu-lampu matang yang keluarga, yang lain hengkem dengan.
Tapi pernah jamun ada gintak jenazah hana ada dosa ke saudara takziah. Artinya kamandum mazhab kampung urang habis sedih atas meninggal orang lain, memikirkan nasib sendiri. Habis sedih temu bak fikir ke nasib draw ke. Yang maksud kamu menghadiri jenazah dan hana kamu ketahui man yu'azza, siapa ni takziahkan. Li'anal hazan kad amman nas kullahum, karena kesedihan telah meratai manusia seluruh mereka itu. Dan adalah Sabit Al-Bunani berkata, adalah kami menghadiri jenazah, maka tidak kami lihat illa mutalaffi'an bakian, kecuali orang yang tertutup lagi menangis. Talaffi'annya getup roh. Jadi yang ada kala orang kabeh getup roh karena kagemo mungkin getup roh kita tengok suluk nah dalam tawajuh ada getup roh dah. Ni takalan uro ngekubu jenazah orang kabeh tup roh dalam keadaan mana menangis. Lewat Ibrahim Az-Ziyad ada sebuah jamaah yang mereka mengasihi yatim mayit. Ada sebuah kelompok orang dengar kasih atau sayang ke mayit yang akan meninggal. Kita yang bak orang yang kasih ke mayitnya, khafu ala anfusikum khairul lakum, takutlah kalian atas diri kalian, dianya itu lebih baik bagi kalian. Ina maitakum kat jawaza salasah, pugaduh kasihan, karena ada makna yarhamu, kasihan mas sayang tak kegakyan kurang yang akan meninggal nyan hana pelai tak sayang berlebihan lagi yan, lebih berat bersayang kero. Yang makna khafu ala anfusikum, pakan hanggebi lebih tak sayang kurang meninggal tapi lebih berat kedro, karena orang yang meninggal dari kalian itu telah melewati 3 tahapan. Maksudnya lebih tahapan kagak lewat, tinggal ini gepreh puatra ya ukuyan dia lebih tahapan yang lewati liganya belum terlewati. Yang pertama ru'yah malakil maut, hiban tengah ada kalian malaikat maut kalian pun itu kejut makut atau hana kan kali lewati. Yang kedua zauqu miraratil maut, merasakan pahit kematian. Yang ketiga aman min su'il khatimah, agaknya aman daripada su'il khatimah, tinggal hadapi tahapan-tahapan ukur dia tahapan pun malam. Wa hadara dan hadirlah Amru bin Dar akan sebuah jenazah orang agam yang ada orang laki-laki tersebut musrifan ala nafsih, melanggar hukum, melampaui batas anak musrif. Watahasya dan dipuji oleh manusia bahwa menghadiri jenazah orang tersebut karena saking beratnya pelanggaran yang ketika taudib. Nah berat tak melampaui batas dengan hukum Allah, israf. Orang yang meninggal mahaitim jak tu, nah haitim ya hadiri jenazah kan. Karena itu pun orang kerak perokun kerak jahat yang saja kerak palih. Falamma dalluhu fil qabri, tak kala mereka menurunkan lelaki tadi dalam kubur, berkata begini oleh Amru bin Zar, rahimakallah ya fulan, semoga Allah merahmati engkau wahai fulan, mahaitat tauhid, engkau telah menghapus tauhid. Makna menghapus tauhid dalam masa udip katnyan karena berlebihan tat bagi pubuk maksiat ke Allah, hana mencerminkan kan orang yang bertauhid ke Allah. Ini kan cerita yang kawai kan, engkau telah menghapus tauhid. Wa ufirta wajhuka biturab, dan telah ditutupi akan wajah kamu biturab dengan tanah. Wa in kanu qalu alaika innaka mudhnib kasirul khataya, meskipun adalah mereka berkata di atas kamu sungguhnya kamu pendosa banyak kesalahan. Faman huwa minna lam yudhnib wa lam yukhti, siapa di antara kita yang tidak bersalah dan tidak berdosa? Maka menangislah orang yang membawa tandu, membawa peti jenazah. Jadi artinya walau tanya sayang tat, simpati atau empati tu ke orang yang akan meninggal, pulang buatnya orang pubut dosa jamun, kadang rempok taubat, tapi lebih empati kero tu, lebih berat empati kero tu orang yang walaupun pendosa nak tahapan-tahapan yang kagak lewati itulah cerita yang mutabah tahapan kalau terlewati, dia lebih sayang ke roh, dia lebih berat dan pegak persiapan ke roh. Orang yang akan meninggal pada berkelam ingat dalam doa lah kepada Allah, bagi terima iman dengan Allah, terima amal saleh dengan Allah, ampun dosa. Dia tanya yang kalau meninggal, yang kalau tak rasakan apa yang barusan dirasakan liganya, yang lebih bermakut tu, berhati-hati. Maka ketahuilah wahai saudara lun,
akan demikian dan jadilah pelajaran lagi kagecok pelajaran leh mereka itu ulama salaf. Dan perbanyaklah menangis dan meratap karena di antara hadapan kamu daripada haru-hara kiamat itu barang yang tidak bisa dibayangkan, tidak bisa diwasaf. Karena haru-hara kematian, haru-hara kiamatnya walau gepegah lang kitab habis ke cerita tapi mentengna hal-hal yang hana bisa terbayangkan yang akan terjadi yang lebih berat dari yang sekedar cerita yang tinggi ucap itibar.